Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Tuhan selalu menyertai kita semua. Jika mau berjalan cepat, berjalanlah seorang diri. Jika mau berjalan jauh, berjalanlah bersama dengan teman. Begitulah pepatah Afrika kuno tentang suatu perjalanan. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Seberapa besarkah pengaruhnya rekan seperjalanan dalam suatu perjalanan? Nah, Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada dua sudut pandang dalam memandang orang lain di dalam kehidupan ini. Yang pertama, orang lain dianggap sebagai penghambat. Seharusnya saya bisa lebih cepat kalau tidak ada dia. Saya bisa menghemat perbekalan misalnya. Atau saya bisa berlari bahkan untuk mencapai tujuan saya. Kehadiran orang lain, menurut sudut pandang ini, dianggap menghambat atau membebani. Namun demikian, ada sudut pandang yang lain, yaitu yang kedua, yang memandang orang lain sebagai sumber kekuatan. Bisa jadi kondisi sendirian atau bahkan merasa sendiri bisa menyebabkan seseorang mudah dan cepat mengambil keputusan-keputusan untuk berhenti, menyerah, ataupun tidak melanjutkan perjalanan. Nah, di saat seperti inilah rekan seperjalanan hadir, menopang, menguatkan, memberikan semangat baru. Bahkan bersama seorang rekan tersebut, tanpa sadar, kita bisa berjalan lebih jauh dari kemampuan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memandang orang lain di dalam kehidupan kita? Kita pandang sebagai hambatan atau sebagai kekuatan? Rasul Paulus dalam Filemon 1 ayat 9-11 menulis, "Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku." Surat Filemon adalah surat pribadi yang ditulis Paulus perihal Onesimus, hamba dari Filemon yang karena sebuah konflik akhirnya tidak bersama-sama lagi dengan Filemon. Melalui surat ini, Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus, bukan lagi sebagai hamba, melainkan saudara. Sebab bagi Paulus, kehadiran Onesimus sungguh menjadi berkat selama Paulus sedang berada di dalam penjara. Melalui surat ini, kita bisa melihat bahwa Paulus tidak melihat Onesimus dari kacamata sosial, melainkan melihatnya sebagai manusia yang utuh, yang diciptakan Allah dengan sangat baik, dan bukan hanya itu saja, ada citra Allah yang tergambar di dalam dirinya, sehingga ia perlu dan layak diterima sebagai saudara di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, manusia bisa saja menempatkan nilai-nilai tertentu terhadap orang lain. Namun jangan lupa, ada citra Allah di dalam diri kita dan sesama. Dan saat kita melihat citra itu, bukankah kita bisa memandang wajah Kristus dalam wajah sesama? Hadir baginya, menganggapnya sebagai manusia yang utuh, dan juga mengasihinya. Itulah yang dinamakan dengan mengasihi Allah melalui wajah sesama. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa memancarkan citra Allah di dalam kehidupan kita, dan juga sebaliknya, kita memandang citra Allah di dalam wajah sesama kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam diri kami dan sesama kami, citramu tergambar begitu indah, bahwa kami dibuat, diciptakan dengan begitu indah menurut rupa dan gambar Allah. Dan biarlah Tuhan kami menghidupi citramu itu, memancarkannya, dan juga kami boleh menjalin relasi yang baik dengan sesama kami, sehingga dengan begitu kami telah mengasihi Allah melalui wajah sesama kami. Biarlah Tuhan dengan segala keberadaan kami mampu melakukan sesuatu yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami menjalin relasi yang begitu baik dengan keluarga kami, dengan rekan-rekan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan di gereja kami, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Mampukan kami Tuhan, sebab kami lemah dan terbatas. Ada saja ketika kami mengedepankan ego kami, menonjolkan diri kami, sehingga kami tanpa sadar melukai dan juga menyakiti hati sesama kami. Kiranya Roh Kudus yang memimpin dan menolong. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.